Halo semuanya, malam ini saya akan mengajak kembali cerita sebelumnya. Kali ini judulnya Kenapa Tidak Tahu Hubunganku sama Saifadillah. Selamat menonton. Mungkin terlalu berlebihan nggak ya ketika seorang anak mau berikan kasih sayang. Selepas mau melakukan keburu ada balasan dari adikku. Sontak aku harus apa? Pertama kali mendengar bahwa dia lagi di rumah teman, sehingga aku harus bagaimana nih? Mungkin belum waktunya kali ya. Jadi begini, bingung. Mau apa? Ya sudahlah, ketika sudah tepat dan mampu melakukan hubungan, seharusnya berhasil. Gangguan tadi membuatku berpikir ulang dan tidak pernah kulakukan lagi. Mohon ya, untuk Citra kalau pergi ke rumah teman, beritahu supaya aku nggak khawatir keadaannya. Sehingga suasana hati kembali tenang. Sebelumnya serius loh, aku khawatir banget sama Citra. Berhubung sekarang sudah terlambat memberikan solusi untuk kalian berdua, dan anehnya, kenapa baru kasih tahu ketika ayah sudah pergi kantor? Sontak aku pun merasa ada yang aneh ketika itu. Kok tumben Bunda nggak khawatir sama sekali? Padahal Citra adalah anak kesayangannya. Gak mungkin dong seorang bunda bisa lupa sama anak kesayangannya. Rasanya seperti mau ngeprank supaya tahu bahwa aku ada rasa khawatir sama adiknya. Buktinya, aku sangat khawatir banget. Bahkan sempat memberikan informasi ke teman sekampus supaya bisa bantu mencari adikku. Nah, untuk urusan kegiatan yang dilaksanakan di kampus, terpaksa deh nggak kasih tahu supaya permasalahannya nggak mendadak seakan mematikan keluarga dibanding kegiatan. Ya sudah, cukup sekali saja. Setelah ada informasi dari bunda maupun adikku baru deh beritahu ke teman sekampus. Ah, tadi benar-benar cukup menegangkan ketika lihat ke kamar nggak ada Citra. Dari lubuk hatiku selalu mengatakan mengada-ngada. Jadi berhubung kondisi saat ini kurang pasti, ya sudah berpikir negatif terus. Setelah mendapatkan kabar tersebut, langsung mendadak hilang begitu saja. Sehingga aku rasa sepatutnya perlu dicurigai. Kenapa mereka sering kali melakukan ngeprank padaku. Padahal aku sama sekali nggak pernah loh jahit ke siapapun. Hanya saja Citra suka banget ngeprank ke kakaknya. Namun aku merasa nggak seharusnya melakukan balas dendam dulu. Supaya menunggu suasana hatiku harus seperti apa. Tak bisa mungkiri tadi ketika kendala tertentu sedang memikirkan dirinya. Malah ayah hanya berdiam diri sambil mengerjakan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan di kantor. Malah membawa ke rumah itu pun memiliki pertimbangan ketika aku dan bunda bersikeras berusaha mencari adikku. Padahal bunda hanya pura-pura panik, selepas ada balas dari Citra mengakui hanya pura-pura doang. Kenapa aku percaya sama bunda? Seharusnya mengikuti acting sangat luar biasa, padahal aku sebagai anaknya nggak tahu. Bahwa bunda pernah mengikuti ekskul teater bersama sahabatnya. Namun, aku malah penasaran sama ayah ketika masih remaja suka malah-malah nggak jelas nggak. Suasana seperti ini bakal mengetahui bahwa karakter malah sudah melekat dibanding berusaha bersabar. Maaf nih, aku tidak bermaksud ingin menjelek-jelekan siapapun. Hanya saja inilah waktunya aku berhak tahu mengenai masa lalu bunda maupun ayah. Kenapa ya? Semenjak bunda bercerita berkaitan masa lalunya,
Menurutku cukup menarik untuk dijadikan sebuah buku. Namun, nama-nama harus disamakan supaya orang terdekat Bunda tidak mengetahui bahwa buku ini ada kaitannya sama kehidupan Bunda. Sedangkan ayah sama sekali belum tahu kehidupan bakal seperti apa. Jadi, berharap sekali terhadap kehidupan bisa dijadikan sebuah pelajaran walau penuh banget kepahitan. Setidaknya tahu di mana letak permasalahan mengenai sosok ayah. Mudah sekali terpancing oleh bicara yang kurang berkenan sehingga emosi-emosi banget keluar dalam dirinya. Meski pada awalnya pernah bilang kepadaku, hanya saja aku takkan bisa lakukan membalas dendam terhadap ayah pernah melakukannya. Untuk saat ini memang jiwa dan pikiran terlintas hanya mau bicara baik-baik. Terserah kalau memang ayah kurang setuju, juga tak ada masalah kok. Lagian buat apa coba ikut campur urusan ayah? Aku kan punya kehidupan sehari-hari sehingga gak ada waktu lagi melakukan memang kurang pantas untuk dilakukan. Kalau mau nih, lebih baik perbaiki kehidupan sekarang menjadi seorang ayah benar-benar sayang sama bunda dan juga anak-anaknya. Kondisi saat ini memang sulit untuk menerapkan pemberitahuan dari ayah. Jika suatu saat aku sebagai anaknya penerus perusahaan yang saat ini lagi maju. Namun, aku mau mencari pekerjaan dari nol. Tak bisa menerima dari orang-orang terdekat terserah ketika ada pemberitaan kurang berkenan dari siapapun. Aku hanya menyampaikan suasana hatiku begitu sulit untuk menerima dengan lapang dada. Lagi pula ayah punya karyawan yang bisa diandalkan dibanding aku harus mengelola perusahaan yang sudah maju. Bunda, kenapa sih selalu aku harus menerima permintaan dari ayah? Nak, ayah sangat sayang sama kamu maupun adikmu. Jadi, bunda mau kamu menerima permintaan dari ayah. Tapi bunda, kamu harus nurut apa yang dikatakan oleh orang tua. Jangan membantah, ujar bunda sambil jari ke bibirku. Kalau sudah dibilang seperti itu, aku gak bisa menolak apapun. Sehingga harus nurut deh, meskipun ada kurang percaya diri ketika mendapatkan amanat dari ayah. Lalu, masalah kuliah bagaimana? Masa iya harus bolos terus? Yang ada malah aku terkena DO. Padahal sudah nyaman mengambil jurusan kesastraan Indonesia. Nanti selepas dah lulus bisa menjadi seorang penulis. Meski orang tuaku kurang setuju ketika sudah mendengar bahwa aku mau menjadi penulis. Tanpa adanya kasih tahu kepada mereka, ya sudah aku daftarnya diam-diam. Biar bagaimanapun, penulis itu adalah impian dari kecil. Seharusnya ayah maupun bunda harus mendukung, bukan melarang setelah ada pemberitahuan. Jika memang pada waktu itu gak keterima yang ada malah aku masuk ke fakultas ekonomi. Alhamdulillah malah keterima di fakultas kesastraan Indonesia. Aku malah bahagia, tapi belum tahu nih apakah orang tuaku bakal bahagia enggak. Soalnya kali ini memang tak ada beritahu apapun kepada mereka. Apalagi Citra katanya, Kak, Citra mau kuliah di Unpad boleh nggak? Walaupun dulu saya kurang tahu, ya sudah bilang padanya. Kakak sangat setuju kok Citra mau kuliah dimanapun, asalkan semangat untuk belajarnya, biar keterima di Unpad. Mungkin saja bunda akan tahu dengan sendiri, tak perlu kasih tahu pun bakal tahu.
Jadi ya beginilah, tak perlu repot-repot menjelaskan ke siapapun. Rahasia ini perlu disembunyikan supaya tak terjadi sesuatu yang memang bakal ketahuan oleh orang tua. Meski saat ini kurang kasih sayang dari ayah, tetapi aku sebagai anaknya selalu mendoakan selalu betapa bahagianya ketika berpelukan sama bunda. Citra lebih dekat dibanding anak pertama, tapi aku nggak ada masalah apapun. Setidaknya sekarang tahu bahwa bunda sayang sama aku. Ups, hampir saja memukul Citra pulang dari rumah teman. Maaf dek, kakak nggak bermaksud ingin pukul wajah kamu. Aku kira maling. Ya, gak apa-apa kak. Lagian kan jelas bahwa yang masuk itu aku. Iya, kakak juga tahu kok. Hanya saja gak kelihatan. Ucap Upi sambil mengusap rambut belakangnya. Allah, masa? Tanya Citra sedikit nggak percaya padaku. Serius? Citra sudah pulang. Ucap bunda sambil senyum. Wah, pastinya bakal ada pembicaraan antara aku, Citra, dan bunda. Berhubung sekarang sudah pukul 7 malam, tak terasa saking mengenangkan bicara mengenai apapun. Jadi, gak terlalu memikirkan sesuatu kurang berkenan mengenai panggilan oleh BK. Sepertinya besok pergi ke kampus ada siang deh. Soalnya mau ke rumah Suci hanya main sambil mengantar sahabatku ke kampus Unpad. Ingin tahu lokasinya di mana dan sambil bertanya-tanya mengenai jurusan ada apa saja sehingga Citra nggak bingung mau ngambil jurusan apa. Persoalannya adalah Citra sampai detik ini belum tahu mau ngambil jurusan apa. Jadi begini sebagai kakak mencari tahu ke Suci. Tenang saja, perasaan sahabatku belum terlalu pasti apakah suka atau enggaknya. Jadi ya tunggu saja keputusan darinya. Meskipun dari lubuk hatiku masih sayang sama Sari. Sepertinya sekarang lagi beres-beres tempat kosannya deh. Pria datang ke Bandung bersama pacar selingkuhannya. Aku nggak tahu karena sudah nggak komunikasi apalagi teleponan. Mana bisa soalnya aku sudah tak ada hubungan apapun dengannya. Ketika mau ke dapur mau ngambil gelas dan air putih di galon, Citra malah nanya, Kak, hubungan sama Sally bagaimana? Sontak kaget kok bisa tahu ya? Padahal aku sama sekali nggak pernah kasih tahu loh. Waduh, informasi tersebut dapat dari siapa ya? Kira-kira, kalau misalkan Firdaus, sepertinya nggak mungkin deh. Karena kalian tidak saling mengenal satu sama lain, apalagi suka setting segala. Pasti ada orang dalam melakukan pemberitahuan mengenai hubungan aku sama Sari Fadila. Mudah-mudahan saja nggak sampai ke telinga orang tuaku. Bisa-bisa aku sendiri bakal terkena hukuman sehingga aku harus mencari cara alasan yang tepat dan akurat. Meskipun ada ragu kalau misalkan menurut Citra tutup mulut, jangan kasih tahu ke siapa-siapa. Soalnya suka ember ketika ada pertanyaan mendesak, ketika ada sebuah pertanyaan jebakan Batman. Namun, kali ini aku masih ada kepercayaan yang perlu diberikan Citra, sehingga pada waktu ayah melakukan sidang, apakah anaknya pacaran atau enggak. Kalau sampai bocor, waduh, aku malah kecewa sama adikku yang tadinya percaya, beberapa hari kemudian dari lubuk hatiku paling terdalam takkan percaya lagi. Agar berikan sebuah hukuman buatnya. Biarkan saja menangis 7 hari, aku sudah tak ada harapan untuk memaafkan darinya. Alhamdulillah untuk sekarang tak ada bocoran apapun kecuali Citra doang yang tahu.
Meski saat ini aku dan Sari sudah tak ada lagi hubungan pacaran, tetapi persoalan silaturahmi tetap terjaga via hubungan pertemanan baik-baik saja. Meskipun nanti setelah mendapatkan pasangan baru, pasti akan melarang untuk tidak ketemu sama Sari. Lagian selama pacaran dengannya juga pernah sekali aku gak boleh bertemu sama mantan pacar yang pernah ketemu di sekolah kita. Uh, Setelah ada pembicaraan secara tertutup sama adikku, pada akhirnya Citra berjanji padaku supaya jangan kasih tahu ke bunda maupun ayah, soalnya aku sudah merekam suara dirinya di handphone supaya ada bukti. Itulah cerita yang berjudul Kenapa Citra Tahu Hubunganku sama Saifadina. Cerita berikutnya akan berlanjut hari Senin depan.